Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Salam sehat. Belusuan kita kali ini sampai di Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di depan kita ini ada bangunan bersejarah yaitu Candi Simping. Kita coba masuk dulur ya. Kita disambut dengan lingga yang tertancap ini. Cuman ini nggak tahu di mana ini ya yoninya. Kita coba berkeliling sebentar ya dulur mengenai Candi Simping ini. Candi Simping ini dipercaya oleh banyak orang dan banyak ahli sebagai tempat pendarmaan dari Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit atau yang biasa disebut dengan Kertarajasa Jayawardhana. Cuman sayangnya kondisi dari candi ini sudah hancur, hanya menyisakan pondasinya saja. Cuman ini sisa-sisa dari bagian tubuh candi yang masih bisa diselamatkan, ditata di sekitar dari lokasi candi utama. Ini kelihatan tampak batu-batu andesit, panel-panel batu bagian dari candi, dan di sana ada sisa pondasi dari candi utama. Seperti diketahui, Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi, dan menurut Kitab Negara Kertagama, beliau didharmakan sebagai Siwa di Candi Simping. Memang di Candi Simping ini dulu pernah ditemukan arca Harihara atau arca perwujudan Dewa Siwa dan Wisnu, karena beliau dianggap sebagai perwujudan Wisnu karena telah menyelamatkan Trah Kertanegara dari serangan Jayakatwang, dan dia dianggap sebagai Siwa karena beliau beragama Siwa gitu ya. Dan di Candi Simping ini memang kalau dilihat dari kondisinya sudah kemungkinan besar untuk diperbaiki kecil ya dulur. Cuman ya tetap harapan kita semoga candi ini bisa dipugar atau direstorasi lagi ya dulur. Karena sayang sekali kalau panel-panel batu sebanyak ini tidak bisa disatukan lagi dengan candi induknya. Ini juga terlihat dari panel bata merah, karena memang Candi Simping ini dari luar terbuat dari batu andesit dengan isiannya terbuat dari bata merah. Dan di Candi Simping ini ada ditemukan hiasan kepala kala, ada 4 buah, masih lengkap itu ya dulur. Dan kita coba lah, itu kelihatan hiasan kepala kalanya. Ini masih lengkap 4 buah, dan ini panel-panel batu ini kemungkinan bagian dari sudut-sudut hiasan candi ya dulur ya. Cuman ya memang memprihatinkan kondisi candi ini. Candi sang pendiri kerajaan terbesar di Nusantara seperti ini kondisinya. Ini hiasan kepala kala yang masih utuh atau lengkap 4 buah. Ini dengan mata melotot khas Jawa Timuran tanpa rahang bawah ini ya. Ada 4. Kalau melihat kepala kalanya sebesar ini, kemungkinan candi induknya cukup megah ini ya dulur ya. Ini bisa saya bayangkan bahwa Candi Simping ini bentuknya mirip dengan Candi Jawi di Pasuruan, karena memang Raden Wijaya sendiri merupakan menantu yang juga sangat setia kepada mertuanya, yaitu Raja Kertanegara yang didharmakan di Candi Jawi. Dan kita coba mendekat ke candi utamanya dulur ya. Itu candi utamanya yang menyisakan pondasinya saja. Ini kelihatan isiannya dari bata merah. Ya sayang sekali ya. Memang kalau dilihat sangat memprihatinkan kondisi dari sang pendiri kerajaan terbesar di Nusantara ini dulur ya. Dan di tengah ini ada batu berbentuk kubus gitu ya. Ini kalau tidak salah berkisah tentang Samudra Mantana. Ini ada relief berbentuk kura-kura dengan kepala menghadap ke barat
ini kelihatan relief kura-kura dengan kepala menghadap ke barat, dia dibelit oleh 4 ekor ular naga yang saling berbelit gitu ya. Ini kelihatan sekali. Dan di tengah itu ada kotak, itu merupakan lambang dari Gunung Mahendra, di mana ini merupakan proses pencarian tirta amerta atau air abadi, di mana Dewa Wisnu berubah menjadi kura-kura raksasa yang memanggul Gunung Mahendra, dan Gunung Mahendra dibelit oleh ular naga raksasa penjelmaan dari Dewa Basuki, lalu ditarik oleh Kala dan para dewa di langit. Akhirnya dari pengaduan samudra itulah diciptakan air suci atau air kehidupan tirta amerta. Jadi itu minuman para dewa itu ya dulu ya. Itu kisahnya seperti itu di pewayangan. Ini kelihatan dibelit oleh 4 ekor naga yang saling berbelit itu ya. Cuman sayangnya kondisinya pecah itu ya dulu ya. Ini Samudra Mantana ini sangat epic ini kisahnya, dan ada di beberapa candi juga dikisahkan. Kita coba berkeliling lagi ya dulur. Kita mulai melihat Candi Simping ini. Memang ada beberapa spekulasi mengenai bagaimana Candi Simping ini bisa runtuh dan hancur. Bisa jadi Candi Simping ini runtuh akibat alam atau tidak kuat menahan kondisi alam, karena memang di kitab Negara Kertagama pernah disebutkan bahwa ketika Prabu Hayam Wuruk mengunjungi Candi Simping dalam rangka beliau bersafari gitu ya, dari desa ke desa wilayah kekuasaan Majapahit di Jawa Timur, beliau sempat menyinggahkan di Candi Simping gitu ya. Singgah di Candi Simping sekaligus melakukan renovasi atau perbaikan terhadap candi ini sebagai dalam rangka kebaktiannya kepada leluhur. Jadi candi ini sempat disinggahi oleh Raja Hayam Wuruk. Lalu di sini beliau melakukan perbaikan atau renovasi. Berarti kalau dilihat dari perbaikan atau renovasi, berarti candi ini pada waktu itu sudah mengalami kerusakan. Nggak tahu kerusakannya skala besar atau skala kecil. Cuman bisa jadi candi ini memang mengalami kerusakan karena kondisi alamiah atau karena ulah manusia. Tapi memang banyak candi juga yang mengalami penjarahan. Cuman untuk candi-candi di wilayah Blitar ini saya kira kok kurang begitu masif dalam proses penjarahannya, beda dengan candi-candi di daerah lain gitu ya. Kalau candi-candi Blitar ini cenderung lebih aman gitu. Cuman ya itu kemungkinan besar memang karena struktur bangunannya, apakah karena memang perpaduan dari batu andesit dan bata merah sehingga mengakibatkan kekuatan dari bangunan candi itu tidak begitu sempurna atau gimana sehingga mengakibatkan Candi Simping ini runtuh gitu ya. Ya itu ya namanya spekulasi itu ya. Ya semoga saja Candi Simping ini tetap terawat dan lestari sebagai bukti kebesaran sejarah masa silam. Oke dulur, sampai di sini dulu jumpa kita, tetap sehat agar kita bisa berusuhan lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.